Berdiri. Selamat pagi, silakan duduk. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Hari ini peserta didik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Ya, berarti masing-masing ya sudah baik, tetap semangat ya, dan luar biasa. Berarti sudah siap mengikuti pembelajaran geografi. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran geografi, kita akan berdoa. Dipersilakan untuk satu orang siswa untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran geografi, marilah kita berdoa untuk agama dan kita. Mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, jadi hari ini sebelum Pak lanjut pembelajaran, Pak akan absen terlebih dahulu ya, sebelum kita mulai. Ya. Ece Ramadhani. Oke. Niko Manggayatri. Nilu Selvani. Kadek Gangga. Ketut Jonata. Muhammad Apresa. Dinda Sela Apriani. Indrawati. Oke. Jihan Fadila. Rusila. Nanda Fitriani. Oke, iya. Nursal. Abdal. Putri Diva Anastasia. Tiwin Sukel. Nutriani Sitoki. Komang Tirat. Suci Ramadhani Ningsih. Oke. Muhammad Safi. Muhammad Efdil. Ya, jadi semua hari ini hadir? Hadir. Ya. Ada yang belum Pak panggil namanya? Atas nama? Astika Putri ya? Ya, Astika Putri. Oke. Jadi semua ya hadir ya pada hari ini. Ya, sebelum kita lanjut pada materi tentang selanjutnya ya, Pak akan mengingatkan kembali pertemuan kita sebelumnya. Ada tidak yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Kita mempelajari tentang materi? Ya, jadi semuanya masih mengingat ya. Kita pelajari materi sebelumnya adalah konsep geografi. Ya. Ada yang tahu tidak? Ada berapa konsep geografi? Ya, silakan. Konsep lokasi, konsep jarak, konsep penjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, dan lain-lain. Ya, tepuk tangan ya. Oke, sangat baik. Ya, jadi konsep geografi itu ya ada 10 dan ada kaitannya nanti kita akan pelajari tentang peta. Contoh ya, konsep lokasi. Ya, lokasi itu nanti ada hubungannya dengan pembelajaran hari yang kita akan pelajari. Ya, mari ya sama-sama kita lihat. Ya, apakah kelihatan? Ya. Jelas? Ya, ya. Kalau jelas ya, jadi kita akan pelajari pertemuan ini tentang peta, gitu ya. Ada yang tahu tidak apa itu peta? Ya, silakan. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dan skala tertentu yang dalam sebuah sistem proyeksi. Ya, tepuk tangan ya. Oke, jadi itu adalah gambaran peta ya yang disampaikan oleh teman kalian. Yang kedua, ada yang tahu tidak apa fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Ya, silakan. Fungsi peta pada kehidupan sehari-hari yaitu untuk
menunjukkan suatu tempat dan lokasi. Ya, tepuk tangan ya. Oke. Sangat baik ya jawabannya. Jadi menunjukkan lokasi atau suatu tempat. Itu manfaat peta dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita berdiri dulu. Kita akan sama-sama melakukan motivasi pembelajaran. Ya. Tahu lagunya Profil Pelajar Pancasila? Ya. Bisa? Bisa. Ya. Kalau gitu sama-sama ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan semua ya. Oke ya, silakan duduk. Ya, jadi silakan perhatikan kedua gambar ini. Ya, dari gambar di depan ini ya, gambar 1 dan gambar 2. Apakah ada yang tahu perbedaan dari kedua gambar ini? Ya, silakan. Gambar pertama itu peta dunia yang terdiri dari 5 pulau terbesar. Peta Indonesia yang terdiri dari 5 pulau terbesar, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya. Peta kedua yaitu peta dunia yang terdiri dari benua-benua Asia. Oke ya, tepuk tangan ya. Oke, sangat baik jawabannya. Jadi memang ya benar, kedua gambar ini merupakan, yang pertama adalah gambar Indonesia, yang kedua adalah gambar peta dunia. Ya, gambar yang sebelah ini merupakan peta Indonesia yang terdiri dari 5 pulau terbesar ya. Yang pertama adalah Pulau Sumatera, yang kedua adalah tadi Pulau Kali. Ya, yang ketiga adalah Pulau Jawa, yang keempat adalah, yang kelima adalah Papua ya. Kalau peta dunia ini merupakan kajian ya tentang benua-benua Eropa. Kita lanjut ya. Ya, jadi hari ini kita akan mengenal ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ya, jadi selama pembelajaran ya, kita akan mempelajari yang pertama adalah peserta didik memahami peta, atlas, globe, dan jenis-jenis peta. Ini nanti yang kita pelajari ya. Yang kedua adalah peserta didik mampu menerapkan komponen-komponen peta serta fungsi pemanfaatan peta dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti akan kita pelajari ya, tentang itu ya, komponen-komponen peta, baik fungsi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi silakan ya. Sebelum kita lanjut tentang materi peta, di sini ada muncul ya. Amatilah gambar di bawah ini. Menurut kalian, dari gambar ini apa yang kalian ketahui? Yang pertama adalah gambar ya. Ada yang tahu ini? Apa itu atlas? Silakan. Atlas adalah kumpulan gambaran-gambaran peta. Oke. Yang kedua ini adalah gambar ya. Peta ini adalah Peta adalah gambaran ya. Yang ketiga adalah gambar ya. Globe ini ada yang tahu? Ya, silakan. globe adalah bola tiruan bumi. Ya, bola tiruan bumi ya. Jadi dari gambar ini semua ya kalian sudah ketahui. Ya, sama-sama kita lihat ya apakah ya sangat baik ya. Kita beri aplaus dulu sama temannya ya. Sudah menjawab dengan baik. Ya. Jadi benar ya, peta itu merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar ya dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Ya, yang kita lihat kedua ya,
atlas. Ya, ini merupakan atlas ya. Atlas itu merupakan kumpulan-kumpulan peta. Ya, ini salah satu contoh atlas ya. Ini atlas. Ini semua sama dengan itu ya, kayak buku dia dipetakan. Ya, ini contohnya. Ini contoh seperti Provinsi Sumatera ya. Jadi dia seperti buku. Yang kedua, yang ketiga ya, kita lanjut tentang globe. Ya, sudah sangat baik tadi ya teman menjelaskan. Memang globe itu adalah tiruan bola bumi ya. Ya, dia seperti katanya menggambarkan bentuk bumi yang bulat. Ya, sudah pernah lihat globe? Ya, ada ya di depan. Ini merupakan contoh globe ya, adik-adik. Ya, jadi kalau kita putar ya, seperti dia berbentuk bulat. Ya, jadi ya kita lanjut ya. Jadi di dalam nanti juga selain kita mempelajari tentang atlas, peta, dan globe ya, kita juga mengetahui tentang jenis-jenis peta. Yang pertama, jenis peta berdasarkan isinya ya. Yang pertama adalah peta. Yang kedua adalah ya, itu ya berdasarkan isinya. Sekarang kita masuk peta berdasarkan skala. Yang pertama berdasarkan peta skala. Ya, yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Ya, jadi ini nanti merupakan jenis-jenis peta ya, berdasarkan isi dan skala. Jadi silakan diingat ya, adik-adik. Ya, kita masuk ya tentang fungsi peta. Tadi ya sudah ada yang menjawab bahwa fungsi peta itu merupakan suatu lokasi atau tempat. Ya, sangat baik ya. Yang pertama adalah fungsi peta yaitu yang kedua yang ketiga yang keempat ya, jadi ini merupakan fungsi peta ya. Memang yang pertama itu adalah menunjukkan posisi atau lokasi ya di permukaan bumi. Ya, jadi tadi ya ada hubungannya dengan konsep geografi ya. Kalau kita ingin pergi kemana, pasti kita target adalah sebuah lokasi. Atau kita ingin berwisata ke tempat itu, yang pertama kita target adalah lokasinya ya. Itu tentang fungsi peta. Sekarang kita masuk di sistem proyeksi ya. Jadi ini merupakan gambar tentang proyeksi peta. Jadi proyeksi peta itu ya, menggambarkan peta ya di bidang lengkung globe ke bidang datar. Jadi ini kalau kita sudah mau menggambar peta ya dengan sistem proyeksi. Kita lanjut. Ya, silakan diamati videonya. Ya, sabar ya adik ya. Ya, jelas kedengaran suaranya? Ya, oke, silakan diamati ya tentang komponen-komponen peta. Pertama, isi yang akan digunakan dalam pembentukan biasanya yang kedua, kalau adalah
Yang ketiga, simbol peta. Simbol peta adalah gambar-gambar atau warna yang digunakan untuk memberikan tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Warna hijau merupakan wilayah dataran rendah, warna kuning merupakan wilayah dataran tinggi, dan biru merupakan perairan. Yang keempat, legenda atau keterangan peta, yaitu penjelasan simbol-simbol yang ada pada peta. Yang kelima, inset. Inset berbentuk peta kecil yang ditujukan untuk menjelaskan satu bagian dari peta. Yang keenam, garis astronomi, yakni garis sayap di atas permukaan bumi yang terdiri dari garis bintang dan garis bujur. Garis bujur merupakan garis bintang dari utara ke selatan, dan garis bintang adalah garis yang mendekat dari timur ke barat. Yang ketujuh, garis tepi, yaitu garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta biasanya menjadi segi lipat. Yang terakhir, arah mata angin, berfungsi sebagai penentu arah mata angin. Ya, jadi itu ya merupakan tadi tentang gambar dari atau video konten ya dari tentang komponen-komponen peta. Ya, jadi ini nanti mengarah pada masalah kita hari ini ya. Kita akan pelajari tentang komponen-komponen peta ya serta jenis-jenis peta ya. Dipersilakan masing-masing kelompok perwakilannya dari kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan. Silakan diambil ini. Tunggu ya, tunggu. Nanti saya sampai. Tunggu dulu, nanti ke Pak Suruti. Sabar ya, saya bagikan dulu sticky note-nya. Ya, silakan. Ya. Ya, kelompok 2 dipersilakan. Oke. Ya, kelompok 3 dipersilakan maju ke depan mengambil LKPD-nya. Ya, ini sticky note ya, nanti ditulis ini jawabannya. Ya, nanti Pak arahkan. Ya. Ya. Ya, jadi masing-masing peserta didik telah mengambil LKPD-nya ya. Ya, langkah selanjutnya silakan dibuka kartonnya. Silakan dibuka kartonnya. Ya, jadi silakan berkolaborasi masing-masing kelompok ya. Silakan nanti semua aktif. Siapa yang akan menulis itu ya. Siapa nanti yang akan menempel di kartonnya ya. Siapa nanti yang akan menjelaskan produknya di depan. Ya, silakan dikerjakan. Kalau nanti ada yang belum paham, silakan angkat tangan ya. Pak akan arahkan. Ya, silakan diskusi ya dengan kelompoknya. Jadi pada kali ini boleh menggunakan referensi ya, baik itu dari HP ya. Silakan digunakan untuk mencari referensi lainnya selain di buku LKPD yang Pak bagikan. Ya, jadi untuk kelompok 1 ya, nanti ya silakan dipahami dulu ya masing-masing kelompok. Di sini merupakan ada ini ya komponen-komponen peta ya. Di sini ada 12. Jadi yang pertama ini silakan nanti ya dari video tadi kan sore nonton ya tentang unsur-unsur peta ya atau komponen-komponen peta. Misalnya nomor 1 ini merupakan apa, judul apa dia? Apakah itu masuk di judul peta, skala peta ya? Nah, nanti yang lain ya
Sambil yang lain nanti menulis yang ini, nanti bagi ya, silakan berkolaborasi ya. Ya, sambil combine. Yang lain boleh menulis di sini. Misalnya yang nomor 1 adalah judul peta. Nanti kalian tempel ya di situ. Paham? Ya, silakan dilanjut. Ya, ini nanti ya. Ya, itu nanti ditempel di tengah petanya. Oke, silakan kelompok ini ada masalah? Apa yang tidak cukup? Kartonnya besar? Oh ya, itu nanti tidak usah ditulis ya. Nanti silakan ini ditempel di sini. Toh? Ya, nanti skinotnya silakan diambil 1. Ya, ambil 1. Nanti silakan ditulis. Misalnya kalian memilih yang nomor 1. Tulis nanti nomor 1. Ya, nanti nomor 1 tulis ini. Ya, judul peta. Nanti kalian jelaskan. Judul peta merupakan ini ya. Cari referensinya, baru ditempel sebelah sini kah atau sebelah sini. Nanti atau di bawah dirapikan. Oke, paham? Ya, semua yang ini ada 12 ini. Nanti cari ya. Kita ini gunakan waktu selama 60 menit. Gitu ya. Jadi nanti dibagi. Misalnya judul peta, ini kamu yang bertugas. Ya, silakan. Silakan berkolaborasi, hidupkan nilai kegotong royongnya ya. Dipersilakan. Ya, kelompok ini ada masalah? Ya, jadi nanti silakan ya, digunting dulu, nanti tinggal ditempel. Ya, jenis-jenis peta tadi kan sudah ditampilkan ya. Ya, peta berdasarkan isinya itu ada berapa? Peta berdasarkan skalanya itu ada berapa? Nanti tinggal diarahkan ya. Peta ini silakan digunakan sticky note. Ya, boleh. Ya, silakan. Oke. Ya. Ada yang membutuhkan lem kelompoknya? Ya, silakan ya. Nanti boleh di rolling ya untuk lemnya.
Ya, saya tambahkan ya sticky note-nya supaya bervariasi. Iya, nanti ditulis misalnya kalian jawab adalah judul peta. Ya, judul peta itu silakan nanti ditulis. Judul peta adalah ini. Ya, silakan. Ayo, waktunya kita ya. Ya, ditempel, silakan ditempel. Berkolaborasi dengan kelompoknya. Misalnya ini kamu adalah bagian orientasi peta, kamu adalah skala peta. Silakan cari menggunakan referensi yang lebih itu ya. Nah, kelompok ini silakan berbagi. Kelompok ini silakan berbagi. Kalau sudah ditempel, ya ini yang mencari tentang isi peta. Misalnya isi peta terbagi menjadi ada berapa tadi? Ada 2 ya. Nah, silakan langsung dicari, langsung dibagi sticky note-nya. Itu yang tulis nanti sisa ditempel, baru presentasikan di depan. Ayo, yang lain menulis, Ya, ini ya sudah sementara proses. Ya, hasil kolaborasi kelompoknya ya. Sudah ada elemen kerjasama, sudah ada nilai kreatif ya, sudah mulai muncul nilai profil pelajar Pancasilanya. Ya. Nursal sudah mulai ya mengerjakannya. Ya, sangat baik Nursal. Oke, kelompok ini ya silakan ya. Jadi nanti kelompok ini nanti di sini ya, dia punya peta. Nanti boleh sticky note-nya di bawah ya atau di mana? Satu saja ini nanti tertempel sini. Ya. Tapi cuma nama skalanya saja kan? Iya. Nama skalanya baru apa? Dijelaskan. Ya. Oke. Makanya silakan berbagi kelompoknya, silakan. Kalau kelompok 3 mereka sudah mulai muncul profil pelajar Pancasilanya. Mereka sudah ada elemen gotong royong, kreatif ya. Ayo kelompok 3, mereka sudah mau selesai ya. Mereka sudah mau finish. Ya, ini sudah mulai berkolaborasi. Ya, ini boleh kolaborasi dengan temannya. Ya. Ya, boleh ditulis ini sticky note-nya, boleh dibagi sticky note. Ini kan ada 12 ya, silakan dibagi. Mungkin kamu ambil 3, ini 2 atau ini 3. Silakan berkolaborasi. Ya. Ya. Iya, sangat. Kelompok 3 ya, cepat mereka. Ya, mereka sudah menulis ya tentang komponen-komponen peta di sticky note-nya. Ya, jadi mereka sudah ada elemen gotong royong. Ya, di sini kelompok ini sudah mulai juga ya. Sudah ada elemen tentang kolaborasi, gotong royongnya dan kreatifnya. Ya, kelompok ini ternyata ini tinggal menyusunkan ya judul peta. Yang lain sudah menulis tentang judul peta ya. Oke, silakan. Oke, sangat baik. Kelompok ini silakan. Ya. Ya, coba taruh. Ya. Ya, silakan dibagi. Mungkin laki-laki berdua ini mungkin boleh skala peta atau umum. Abdal ya dengan Abdil. Ya, Abdil sudah mulai ya. Ya, sepertinya kelompok 3 akan bersiap-siap ya untuk presentasi. Mereka sudah hampir 80%. Dua saja nanti maju. Boleh 3. Ya, ini
Ya, silakan. Silakan ya, bagaimana? Tempel, ya boleh di situ, terserah. Ada ini ya. Ya, boleh pinjam dulu anunya. Ya, kelompok lain ya, memakai. Ya, silakan kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 nanti silakan. Sudah selesai. Ya, oke, nanti tempel ya. Nanti tulis nama kelompoknya di karton, di bawahnya boleh. Boleh mungkin menggunakan sticky note, boleh. Ya, boleh juga menggunakan ini ya. Ya, warna pingsan ya, karena perempuan. Ya, warna inilah. Biru ya. Nanti nama kelompoknya di situ. Nanti di tengah-tengah boleh atau sekreatif kalian. Silakan. Ya, ayo silakan. Kita akan kelompok siap-siap untuk presentasi. Waktunya sisa 10 menit. Ya, waktunya sisa 10 menit. Ya, ini belum ditempel ya. Ya. Ya, ini nanti boleh ya. Tulis nama kelompoknya di sini, nanti ditempel di situ. Ya. Ayo silakan ditempel, nanti kita akan berbagi. Kelompok 3 selesai? Kelompok 2? Oh ya, kelompok 2 ya. Ya, nanti tulis nama kelompoknya ya. Oke, ya, sangat kreatif ya kelompok 2 ini. Ayo, waktu berjalan. Silakan adik-adik, kita lanjutkan. Ya, kelompok 2 hampir 90% ya. Mereka sudah selesai. Ya, kelompok 1 mulai berjalan ya. Ya, sisa menempel hasilnya. Hasil komponen petanya ya. Ini tentang jenis-jenis peta. Iya, sudah mulai berjalan. Ya, skala peta ya. Silakan cari referensinya. Ya. Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Sudah selesai. Oke. Ya, silakan kelompok 2 diskusi. Siapa nanti yang akan presentasikan di depan. Ya, jadi nanti kelompok 2 setelah nanti presentasikan nanti ditempel stikernya di sini. Ya, jadi boleh mungkin dia memang nanti tinggal dibuka. Gitu. Ya, berarti 4 ya. 4. Ya, mungkin biar cuma ya. Ya, bisa juga tinggal dan bawahnya. Terserah. Sekreatif kalian. Ya, nanti dibuka ya setelah presentasi. Sisa ditempel. Ya, mana-mana ya. Oke. Ya, ini boleh mungkin yang lain boleh menempel. Waktu sisa sedikit. Ayo. Sudah boleh mungkin disusun dan ditempel. Ya. Iya, ternyata kelompok 3 ya sangat kreatif. Mereka mencari jawabannya. Ya, mereka berbagi dengan kelompok. Iya. Komponen peta. Ya. Ada lemnya ya ini. Silakan. Ya, boleh mungkin terus di sini pakai sticky note. Komponen peta. Ditambah lagi. Ya, kami akan presentasikan nanti ya tentang komponen peta.
Nanti kan dijelaskan ya dari hasil RKPD-nya ya. Yang pertama adalah tentang dari gambar ini adalah judul peta. Contoh ya seperti itu. Ya, sini saya Pak bantu. Biar usah pakai gunting ya. Ya. Ya, kalau ini nggak usah pakai, dia langsung nempel dia nih. Ada tertempel dia tampilannya dia langsung. Ya. Ya, oke. Ya, mungkin yang lain bisa terus sama kelompoknya sudah? Ya. Ditambah lagi di sini tentang komponen-komponen peta. Oh ya, sudah ada ya. Disebut khusus peta sudah ada. Boleh juga terserah komponen tambah. Ya, silakan ditempel. Ya, kelompok 1 sudah mau selesai juga ya. Kelompok 3 OTW. Ya, bagaimana? Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, mereka ya, sementara berusaha ya. Ya, silakan disusun rapi kelompok 1. Iya, kelompok yang menyusul ya sudah selesai, mereka aman ya. Mereka sudah senyum-senyum. Iya. Sisa mereka siap-siap untuk presentasikan di depan. Ya. Ya, di kelompok yang menyusul siapa yang akan presentasikan? Siapa angkat tangan? Abdal, ya. Ya, oke, Abdal dengan Dinda ya. Jadi nanti boleh 3 orang ya. Ya, 2 orang yang megang, 1 menjelaskan. Ya. Ya, jadi nanti kelompok 2 kalau menjelaskan nanti bisa di depan. 3 orang, nanti yang lain boleh mungkin di belakangnya atau sampingnya, gitu ya. Ya, di sini. Ya, nanti yang 2 pegang ya. Ya, jadi ya. Ya, nama kelompoknya sudah ditulis. Ya, silakan nanti ya nama kelompoknya di ya, yang lain mungkin bisa menulis nama kelompoknya.
nanti ditempel ya nama kelompoknya. Iya, sangat keren ya kelompok 3 ini. Ya, nanti kelompok 3 ini di atasnya nanti boleh pakai ini tentang jenis-jenis peta. Ya. Ya, sudah. Ya, jadi apa nanti apa silakan dijelaskan. Ya, jenis peta. Ya, jelaskan tentang jenis-jenis peta. Ya, maksudnya judulnya saja. Di atas itu nanti, pada judulnya kalian punya judul. Ya, itu nama kelompok. Iya. Ya, kalau sudah selesai silakan berkolaborasi di kelompok ini. Siapa nanti akan menjelaskan? Siapa nanti akan memegang kartonnya? Ya, nanti dengan jelas ya. Ya. Nanti kalau sudah selesai nanti ditempel ya di sana. Ya, silakan nanti yang lain mungkin ininya boleh mungkin ditaruh memang di belakang. Supaya nanti saya presentasi tinggal ditempel di depan. Ya. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Ya. Kelompok 2 ya sudah selesai? Oke, sudah ya kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu nanti di belakang ya. Ya, oke. Nanti dibuka setelah presentasi. Ya, yang sudah selesai silakan berkolaborasi untuk nanti menyajikan hasilnya di depan. Ya, selesai? Ya, oke. Kelompok 1 selesai? Oke, aman. Kelompok 3 sampai tahap di ya sisa menempel ya. Oke. Iya, hampir selesai kelompok 3. Sisa nama kelompoknya. Oke, ya tepuk tangan untuk semua. Oke, semuanya kreatif. Ada nilai kegotong royongannya, mandiri dan kreatif ya. Sekarang sekalian tampil di depan menunjukkan elemen profil Pancasila bernalar kritis. Nah, jadi nanti siap-siap ya kelompok 2 ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, selesai ya. Oke, jadi hari ini kita akan masing-masing kelompok akan mempresentasikan atau menyajikan hasilnya di depan kelas ya. Ya, setelah nanti dipresentasikan, nanti masing-masing kelompok menempel hasil produknya di depan. Oke. Ya, sebelum kita presentasi, adik-adik silakan berdiri dulu. Kita akan ice breaking ya. Ya, oke. Kalau Pak bilang tepuk konsentrasi, kalian ya, konsentrasi dimulai. Oke, kita coba ya. Ya, oke. Tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke. Kalau Pak bilang ya nanti ya, tepuk 1. Jadi ini bahasanya hanya tepuk 1. Kalau Pak bilang tepuk 2, jangan ditepuk. Berarti kalau ada yang menepuk berarti sudah salah ya.
Jadi kelompok mana yang salah nanti akan duluan maju presentasi di depan. Oke, siap? Oke, kita coba dulu ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, tepuk 1, tepuk 2. Iya, angkat tangan yang salah. Angkat tangan yang salah angkat tangan. Iya, oke. Ya, ini ya baru uji coba. Sekarang kita mulai ya. Ya, siapa yang salah itu nanti akan duluan presentasi di depan. Ya, oke. Tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2. Tepuk 2 kali. Ya, satu tepuk. Oke, duduk ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, oke. Silakan duduk. Silakan diperhatikan kemari. Teman-teman kelompok 2 akan mempresentasikan di depan. Persilakan. Ya, silakan diperhatikan kemari. Kelompok 3. Ya, kelompok 3, silakan diperhatikan kemari, Putri, dan menghadap ke depan ya, silakan. Ya, sebelum kita mulai, ya, sebelum kita mulai ya, ya, sebelum kita mulai ya, mungkin boleh maju depan sedikit. Ya, dikasih serong ke sana sama temannya. Iya, silakan. Kelompok lain jangan diskusi, silakan mendengarkan temannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang komponen-komponen peta. Jadi ini pertama ada komponen yang pertama yaitu judul peta. Judul peta adalah bentuk peta yang pertama kali dilihat membaca dan fungsi untuk menunjukkan peta. Jadi komponen kedua garis tepi peta. Garis tepi peta adalah garis yang terletak di pinggir peta dan berfungsi untuk membatasi ruang peta serta membantu pembuatan peta agar terlihat dominan. Baik, garis ketiga garis astronomis. Garis astronomis. Ya, nanti kelompok ini jelaskan nanti ya, ditunjuk. Ini bukan judul peta, gitu ya. Yang keempat, petunjuk arah. Petunjuk arah adalah diagram arah mata angin, biasanya hanya menunjukkan arah utara ke atas. Dan yang kelima, ada inset. Inset adalah peta inset. Kemudian kita pada peta adalah menambah ukuran menjadi peta utama miliknya terletak di bagian pojok. Yang keenam, skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Yang ketujuh, simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi. Yang ke-8 adalah legenda. Legenda adalah kumpulan keterangan dari simbol-simbol yang terdapat pada peta. Yang ke-7 ada sumber peta. Sumber peta adalah referensi dari mana data peta diperoleh. Yang ke-10 adalah tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta merupakan di mana peta dibuat yang digunakan untuk membantu pembaca menganalisis kecenderungan perubahan informasi permukaan bumi dari waktu ke waktu. Yang ke-11 adalah warna. Warna adalah kesan yang terdapat. Warna adalah kesan yang didapatkan mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda. Yang ke-12 yaitu komponen peta terakhir
Tipe huruf atau materi. Tipe huruf adalah tindakan atau wujud menggambar huruf dengan penuh seni, alih-alih menuliskannya begitu saja. Sekian dari kelompok kami. Dari mana kami mohon maaf. Diucapkan terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Tepuk tangan dulu ya. Ya, oke. Ya, silakan ditempel di sini, kawan tulis. Di dinding ya, di KPD-nya. Ya. Ya, satu saja. Nanti dibuka lagi. Satu saja. Iya. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka, kolaborasi kelompok mereka. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Siapa yang bertugas? Silakan. Jadi untuk kelompok 1 ini dia menjelaskan tentang apa yang ada di dalam peta. Jadi nanti ditunjukkan ya. Ya, nomor 1 adalah tentang ini petanya ya. Nanti dijelaskan. Ya, nanti dijelaskan ya tentang petanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum saya menjelaskan komponen-komponen peta, saya akan menyebutkan unsur-unsur peta. Yang pertama adalah judul peta, yang kedua lettering, dan yang ketiga arah mata angin, dan keempat orientasi peta, yang kelima skala peta, 6 simbol peta, 7 legenda, 8 inset, dan yang ke-9 garis lintang, 10 garis astronomis, yang ke-11 simbol peta, dan yang ke-12 garis tepi. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta adalah unsur peta. Pertama yang dilihat sebaca. Yang kedua adalah lettering, adalah komponen peta yang berbentuk tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Yang ketiga, arah mata angin adalah arah-arah khususnya yang ditentukan oleh gerak magnetik dari bumi. Yang keempat adalah orientasi peta, petunjuk arah pada peta untuk menentukan posisi dan arah suatu wilayah atau titik. Yang kelima adalah skala peta, adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebelahnya. Yang keenam adalah simbol peta, adalah tanda atau gambar yang meyakini mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta. Yang ketujuh adalah legenda, adalah keterangan yang menjelaskan simbol-simbol pada peta. Yang kedelapan adalah kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah di sekitarnya. Yang ke-9 adalah garis bintang, adalah garis kaya yang membagi bumi secara horizontal yang mengukur jarak ke utara atau ke selatan dan istiwa. Yang ke-10 adalah garis astronomis. Garis astronomis adalah garis kaya yang melingkari bumi dan digunakan untuk menentukan posisi tempat di bumi. Yang ke-11 adalah simbol peta, adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi. Dan yang terakhir adalah garis tepi peta, adalah garis yang terletak di pinggir peta dan berfungsi untuk membatasi ruang peta serta membantu pembuatan peta agar terlihat rapi. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi. Ya. Berikan aplaus ya, sangat baik ya dari kelompok 1. Ya. 1 saya ditempel, nanti kan cabut lagi. Ya, silakan disusun.
Muat kan di kelompok 3 ya. Oke, kita lanjut. Itu tadi ya penampilan dari kelompok 1. Mereka sudah menampilkan tentang unsur-unsur peta ya. Kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 ini berbeda ya dari kelompok 1 dan 2. Mereka akan menampilkan tentang jenis-jenis peta. Dipersilakan untuk berkolaborasi di depan yang bertugas. Ya, berikan tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis peta. Peta pertama adalah peta skala sedang. Peta skala sedang adalah peta yang digunakan untuk menggambarkan wilayah yang lebih luas seperti provinsi dan pulau. Peta kedua adalah peta skala kadaster. Peta skala kadaster adalah peta yang biasanya digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Peta ketiga adalah peta skala kecil. Peta skala kecil adalah peta yang menunjukkan wilayah daratan yang luas pada ruang yang kecil. Peta keempat adalah peta skala kecil. Peta skala kecil adalah peta yang menunjukkan wilayah daratan yang luas pada ruang yang kecil. Peta kelima adalah peta skala besar. Peta skala besar adalah digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. Dan peta yang terakhir adalah peta skala geografis. Peta skala geografis memiliki skala yang sangat kecil. Hal ini membuat cakupan wilayah yang masuk dalam peta menjadi lebih luas. Contohnya peta dunia dan peta dunia. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kita beri aplaus ya. Sangat baik. Sangat baik dari kelompok 3. Ya, di atasnya saya ditempel. Ya, jadi untuk masing-masing kelompok telah mempresentasikan ya hasil produk masing-masing. Ya, jadi dari masing-masing kelompok ini sangat baik ya, baik itu dari kelompok 1 ya. Ya, tentang menyebutkan tentang unsur-unsur peta. Ya, tadi ya disebutkan bahwa ini merupakan peta wisata Pantai Enu ya, yang terdapat di kota Palu ya, atau Kabupaten Donggala ya, Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, dari kelompok ini mereka sudah mempresentasikan tentang hasil mereka. Nah, jadi yang pertama mereka tadi ya, di sini ada terdapat 12 tentang komponen-komponen peta atau unsur-unsur peta. Ya, apa tadi yang pertama tentang ya judul peta, yang kedua adalah skala peta ya, yang keempat adalah ya koordinasi peta, yang keempat adalah orientasi peta ya. Jadi mereka ya, yang kelima adalah skala ya, yang keenam adalah ya simbol peta ya. Mereka sudah dari kelompok 1 ya mempresentasikan produk mereka. Jadi kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, sangat baik untuk kelompok 1. Ya, kita beralih ke kelompok 2 ya. Ya, dari kelompok 2 ini ya, di sini ya mereka menyanyikan tentang peta provinsi Gorontalo. Ya, jadi ini ya, dari Gorontalo ini mereka ternyata mencocokkan
itu ya, mencocokkan dari komponen-komponen peta atau unsur-unsur peta. Ya, sangat baik ya. Mereka sudah isi ya, ternyata benar ya. Yang pertama yang adalah judul peta ya. Ya, jadi dari kelompok 2 ini sudah menyajikan semua ya. Sudah menyajikan semua hasil dari hasil produk mereka ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke. Sangat baik untuk berkolaborasi kelompoknya. Ya. Ya, kita lanjut di kelompok 3. Ya. Kelompok 3 ya, sudah menyajikan jenis-jenis peta. Ada berapa jenis-jenis peta berdasarkan? Ada 2 ya. Berdasarkan, yang pertama berdasarkan isi, yang kedua berdasarkan skala. Ya, ini tadi ya, mereka sudah sebutkan. Ternyata berdasarkan skala terdapat 4 jenis peta ya. Ya, ini peta skala sedang ya. Mereka sudah jelaskan ini peta skala kadaster ya. Ya, ini merupakan berdasarkan skala ya. Ini ya sama ya, peta skala besar dan peta skala geografis ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Ya, jadi masing-masing kelompok telah melakukan pekerjaan masing-masing dengan hasil profil Pancasila ya, baik itu dari gotong royong, elemen kreatif, bernalar kritis dan mandiri ya. Dari pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menarik sebuah ya, dari teman-teman tadi sudah jelaskan. Kita akan masuk di sesi kesimpulan ya. Mungkin dari kelompok 1, 2 dan 3 tadi ya, ada yang bisa merangkum dari materi ini? Ya. Ada yang bisa? Kesimpulan? Ya, tepuk tangan dulu ya. Oke, sangat baik. Silakan Beril. Kesimpulannya adalah kita sangat berbeda dalam kehidupan sehari-hari dengan memahami komponen-komponen peta dan cara membacanya. Kita dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan tentang lingkungan sekitar kita. Ya, tepuk tangan ya. Oke, jadi ya benar ya. Dengan komponen-komponen peta, kita mengetahui, membaca peta tentang suatu judul peta, lokasi, ataupun suatu tempat di dalam peta. Ya, jadi sekarang kita masuk di refleksi peta ya. Di refleksi pembelajaran hari ini. Refleksi pembelajaran hari ini kita akan mulai ya. Ya, yang pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaanmu saat ini mengikuti pembelajaran hari ini? Yang kedua, kegiatan apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Ya, jadi kegiatan apa ya yang kamu sukai pembelajaran hari ini? Entah itu dari produknya atau apa ya, nanti sama-sama kita akan refleksi. Yang ketiga, apa hal menarik ya yang kamu pelajari hari ini? Ya, jadi belum kentara ya, info khusus saya nyalakan kembali. Ya, jelasin fokusnya? Oke, ya, jelas ya. Ya, jadi di akhir pembelajaran ini kita akan refleksi bersama-sama ya, apa yang kita dapatkan pembelajaran hari ini. Yang tadi yang pertama ya, Pak sudah jelaskan bahwa bagaimana perasaan saat ini mengikuti pembelajaran hari ini. Yang kedua, kegiatan apa saja yang paling kamu sukai
dari pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apa hal yang kamu pelajari hari ini? Itu ya. Kita akan refleksi. Yang pertama ya, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan pertama hari ini. Ya, silakan ya. Oke. Saya merasa sangat senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Materi tentang peta sangat menarik dan membuat saya ingin banget berbanyak lagi tentang peta. Oke, tepuk tangan ya. Oke. Ya. Ternyata dari Putri ya, Anastasia katanya sangat menarik ya dan ingin antusias lagi untuk mencari tahu tentang peta. Ya, jadi memang peta ini ya sangat luas kajiannya. Kalau kita ingin cari banyak lagi tentang peta, boleh ya kita lebih paham lagi untuk mengetahui suatu lokasi atau nanti ada ingin pergi berwisata, silakan ya lebih tahu lagi. Oh ternyata wisata contoh ya dari Melayu Jaya ini ternyata dari sesi peta, kalau dari sesi musim hujan sangat tidak baik ya karena bisa menimbulkan banjir. Itu ya. Kalau ingin lebih tahu tentang peta. Ya, pertanyaan kedua. Kegiatan apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Ya, oke, dari kelompok 1. Saya paling suka kegiatan saat kita membuat komponen peta. Saya jadi bisa lebih tahu bagaimana cara memahami dan cara membaca peta yang sesungguhnya. Ya, tepuk tangan. Ya, dari kelompok 1 ya. Jadi kegiatannya paling menarik katanya membuat ya tentang komponen peta. Ya, dari komponen peta yang tadi ya, ini ya, kegiatan yang paling dia sukai ya dari kelompok 1 ya. Ternyata membuat komponen peta ya. Dengan adanya komponen peta bisa mengetahui tentang juru peta ya, baik itu dari sesi garis lintang, garis bujur, astronomis, skala, dan arah mata angin. Ya. Yang ketiga ya, apa hal yang kamu pelajari hari ini? Ada yang bisa? Ada yang mau refleksi? Silakan. Ya, apa hal yang kamu pelajari hari ini? Ada yang bisa refleksinya? Ya, silakan Dinda. Yang ada di ini adalah komponen peta dan Ya, komponen dan jenis-jenis peta. Ya, tepuk tangan ya untuk kelompok. Ya. Jadi ternyata sudah sangat jelas ya. Hari ini sudah mempelajari tentang komponen peta. Ya, ada berapa tentang jenis peta? Terbagi jadi berapa tadi? 2. Yang pertama menurut, yang kedua menurut. Ya, oke. Komponen peta sebutkan minimal 5. Yang pertama adalah judul peta. Iya, sangat baik. Yang kedua adalah skala. Ya, yang ketiga adalah, yang keempat adalah orientasi peta. Yang kelima adalah ya legenda ya. Ada yang sebut legenda, ada yang sebut arah mata angin, gitu ya. Ada yang sebut tentang garis lintang tadi ya. Itu merupakan semua tentang komponen peta. Jadi kalau nanti ada peta, sudah melihat ya, oh ternyata saya tidak buta lagi ya tentang peta. Tapi saya memahami tentang peta ya. Ya, sudah tahu oh ternyata lokasi peta secara garis lintang ya. Ini judul peta, oh ternyata ini merupakan peta Sulawesi Tengah. Ya, jadi itu adik ya, refleksi pada hari ini. Ya, jadi Pak ucapkan ya, terima kasih pada hari ini ya untuk peserta didik yang sudah berpartisipasi pembelajaran pada hari ini pada pembelajaran geografi dengan materi tentang peta. Ya, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat, bisa kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti pada tujuan pembelajaran awal tadi ya yang kita pelajari. Ya, semoga nanti ke depannya saat kemana kita bisa memahami tentang peta.
Ya, jadi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya ya, Pak akan masing-masing peserta, silakan masing-masing peserta mengeluarkan bukunya, buku catatannya. Silakan masing-masing peserta mengeluarkan buku catatannya. Sudah dilihat? Sudah dibuka catatannya? Oh ya, kalau sudah dibuka semua? Ya, kalau sudah siapkan pulpen dan kertasnya. Ya. Silakan pulpen dan kertasnya selembar. Ya. Silakan kertas selembar. Sudah? Ya, silakan ditulis nama. Silakan ditulis namanya. Sudah tulis nama? Silakan ditulis namanya. Tulis hari dan tanggal pada hari ini. Nama, hari, tanggal, sudah? Silakan tulis kelasnya. Silakan tulis kelasnya. Sudah ditulis? Ya, kalau ditulis kita hari ini akan melaksanakan refleksi ya pada asesmen sumatif. Nah, nanti setiap peserta didik mengerjakan secara individu. Pak akan bagikan lembar kerja ya peserta didik sekarang ini ya, kita akan sama-sama kerjakan. Sudah muncul belum? Ya, sabar ya, saya akan munculkan.
Ya. Nomor 1 silakan adik-adik. Ya. Nomor 1 silakan dikerjakan. Apa yang kalian ketahui tentang komponen-komponen peta? Tentang komponen-komponen peta. Nomor 2. Sebutkan komponen-komponen peta yang kalian ketahui. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya sekitar 10 menit ya. Yang sudah boleh nanti antar ke depan.
Ya, yang sudah mungkin. Ayo, silakan dikerjakan. Ya, yang sudah boleh kumpul. Ya, boleh dikumpul di depan sini. Silakan. Ya, santai saja, tidak usah buru-buru. Silakan dikerjakan, tidak usah terburu-buru. Ya, yang sudah boleh dikumpul. Ya.
Ya, sudah semua? Siapa yang belum? Angkat tangan. Oke, ya, santai saja, pelan-pelan. Ya, sisa berapa orang yang belum? 2 ya? Oke, kita tunggu ya. Teman kita. Ayo, yang belum silakan kumpul. Waktu sudah mulai. Ya, kumpul, silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi sekali lagi ya, ucapkan terima kasih pada hari ini. Ya, kita sudah sama-sama melakukan pembelajaran tentang materi peta ya, pada pembelajaran geografi. Ya, jadi semoga materinya menjadi bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang penginderaan jauh dan sistem informasi geografis ya. Jadi penginderaan jauhnya kita akan sudah melatih membuat peta. Itu ya. Kita akan pelajari nanti entah itu dari gabus atau langsung dari kertas kalkir menggunakan drawing pen. Ya, yang kedua ya, sistem informasi dan geografis. Ini juga nanti yang kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, angka baiknya kita berdoa sebelum kita akan selesai pembelajaran. Dipersilakan. Ya. Teman-teman, kita selesai belajar, marilah kita berdoa dulu agama dan berdoa dulu ya. Berdoa. Ya, silakan duduk. Ya, jadi demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi pedoman ya dalam kita membaca peta dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada minggu depan. Oke. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.